Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang periklanan korporat. Oleh karena itu, simak terus materinya ya. Pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk informasi yang banyak digunakan untuk mempromosikan produk dalam bentuk komunikasi tidak langsung yang menyajikan keunggulan produk atau jasa yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu mengubah pikiran konsumen dan membuat konsumen senang serta melakukan pembelian, menurut Philip Kotler. Sebuah iklan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan utama dan serangkaian tujuan berikutnya. Di antaranya adalah 1. Menyadarkan target audiens dan memberikan informasi mengenai suatu produk, jasa, ide, atau hal lainnya. 2. Melakukan upaya untuk menciptakan rasa suka pada diri audiens atau pasar atas produk atau jasa yang diiklankan dengan memberikan berbagai preferensi. 3. Memberikan keyakinan kepada audiens atau pasar akan sebuah produk atau jasa sehingga mereka dengan senang hati akan berusaha memilikinya. 4. Merupakan informasi yang sangat berharga mengenai produk, fungsi, dan semua atributnya. Karakteristik iklan. Sebuah iklan secara umum memiliki karakteristik atau ciri khas. Di antaranya adalah: pertama, merupakan bentuk komunikasi pemasaran. Kedua, menggunakan media massa atau massal publik untuk menyampaikan pesan. Ketiga, bersifat persuasif kepada audiens. Keempat, bukan merupakan komunikasi pribadi. Kelima, berusaha untuk membuat pesan agar dikenal seluas-luasnya oleh target audiens. Keenam, merupakan titipan sponsor yang bisa diidentifikasi dengan jelas. Ketujuh, bersifat komunikatif dan informatif, atau saat ini banyak dengan model yang lain, seperti narasi, cerita, game, dan lainnya. Kedelapan, menarik perhatian, mengajak untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa tertentu. Periklanan public relation cenderung mengarah pada pembentukan citra dari produk yang positif dan mengarah pada pembentukan nama baik atau goodwill perusahaan. Iklan yang dikampanyekan oleh public relation disebut sebagai iklan korporat atau corporate advertising. Periklanan korporat adalah perluasan dari fungsi public relation yang dirancang mempromosikan perusahaan secara menyeluruh lewat periklanan citra. Praktisi public relation menggunakan iklan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama, memperkenalkan nama baru perusahaan atau produk. Kedua, mensosialisasikan merger, akuisisi maupun diversifikasi usaha. Yang ketiga, perubahan personil. Termasuk di sini ialah iklan perekrutan personil baru. Yang keempat, progress report. Merupakan laporan perkembangan perusahaan, di mana apa saja yang telah dicapai, prestasi, dan sebagainya dilaporkan dalam progress report ini. Yang kelima, corporate emergency. Public relation dapat meminimalkan implikasi krisis dengan cara memberikan informasi pada halayak. Salah satunya melalui iklan ini. Keenam, menjalin hubungan baik dengan publik. Public relation dapat menggunakan iklan untuk berterima kasih kepada publik yang selama ini telah menggunakan produk perusahaan. Yang ketujuh, mengganti iklan yang menjual produk. Selanjutnya ada mendukung program pemerintah. Nah, sedangkan jenis-jenis dari iklan korporat yang dilakukan public relation diantaranya yang pertama, iklan institusi. Iklan institusi ini ialah jenis iklan korporat yang bertujuan membangun citra perusahaan. Kedua, iklan public relation. Iklan ini ialah iklan yang bertujuan memberikan informasi-informasi penting tentang perusahaan kepada publiknya. Yang ketiga, ada iklan rekrutmen, berupa iklan lowongan kerja. Yang keempat, ada iklan layanan masyarakat.
Iklan ini berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan program-program yang ditunjukkan untuk kemaslahatan bersama. Yang terakhir ada iklan identitas korporat, yang merupakan salah satu alat pembentuk citra adalah identitas perusahaan. Iklan versus realitas. Raymond William mengatakan iklan bagaikan sebuah dunia magis yang dapat mengubah komoditas ke dalam situasi gemerlap yang memikat dan mempesona, sebuah sistem yang keluar dari imajinasi dan muncul ke dalam dunia nyata sebagai media. Melalui imaji dunia, televisi iklan merupakan realitas baru. Realitas dunia televisi yang gemerlap, idealis, memukau, berbeda dengan realitas pemirsa yang sesungguhnya. Realitas yang ditampilkan dalam iklan bukanlah sebuah cerminan realitas sosial yang jujur, tetapi iklan adalah sebuah realitas yang mendistorsi. Jadi, apa yang digambarkan dalam iklan televisi adalah gambaran realitas dalam dunia yang diciptakan oleh teknologi. Sebagai gambaran realitas media atau realitas virtual tentang dunia yang hanya ada di dalam media televisi, realitas itu merupakan hasil produksi dan reproduksi dari iklan televisi dan masyarakat pemirsa di mana iklan itu ada. Penciptaan realitas dimaksud dengan menggunakan model simulasi, yaitu menciptakan model-model kehidupan yang nyata, realistis, tanpa asal-usul yang realistis. Melalui model simulasi ini, individu terjebak dalam satu ruang yang disadarinya sebagai nyata, walaupun sesungguhnya semu atau maya. Realitas iklan televisi itu sesungguhnya dibentuk oleh agen sosial yang terlibat dalam media periklanan seperti biro iklan, pemilik iklan, atau pemesan iklan dan masyarakat pemirsa. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam penulisan iklan yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. 2. Buat analisa terhadap produk atau jasa dari sisi fisik dan non-fisik. 3. Apa positioning atau sesuatu yang khas dari produk atau jasa yang berhasil mendapat tempat di pasar. Yang keempat, apa kekhasan utama dibandingkan produk sejenis. Dan yang kelima, di mana wilayah peluang pasar atau market produk ini dipasarkan. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.